Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat khususnya Mas Rinko udah berkenan buat hadir di sini buat berbagi sama teman-teman di sini. Di sini saya mewakili Paguyuban YPC untuk apa ya istilahnya mengajak kita memberikan wadah di sini sebagai ruang diskusi bareng-bareng. Jadi mungkin teman-teman di sini udah punya lah tipe tradingnya seperti apa. Mungkin ada yang suka arah hunter, ARB hunter ataupun semacamnya atau yang lebih nyaman di swing. Kita seperti halnya Om Bekti, dia nyamannya di scalping. Ada Lo Keng Hong, dia nyamannya di value investing karena modalnya gede. Jadi sebelum kita memulai untuk trading, kita harus tahu dulu diri kita masing-masing. Jadi kita ini karakternya kayak gimana sih? Apa yang menggebu-gebu, atau yang santai, atau yang sibuk dengan kegiatan. Nah, jadi dengan kita sharing bersama Om Rinko ini sebagai tambahan ilmu buat kita untuk ternyata ada konsep lagi nih yang baru nih, yang gimana risk itu harus dipikirkan lebih utama daripada kita mikirin reward. Makanya untuk itu Paguyuban sangat sangat apresiasi, sangat berterima kasih kepada Om Rinko ini atas keinginannya untuk berbagi bersama teman-teman di sini. Jadi yang tadinya udah kenal mungkin bisa lebih kenal lagi sama Om Rinko, yang tadinya udah kenal mungkin akan lebih sayang sama Om Rinko kan gitu. Mungkin untuk pertama ini lebih ini dulu aja Om ya, biar kita perkenalan dulu aja ya. Siapa itu Om Rinko? Mungkin teman-teman di sini yang belum kenal bisa jadi lebih kenal kan. Itu aja, monggo. Oke. Terima kasih Mas Dino dan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat member-member Paguyuban YPC yang sudah sangat antusias sekali ya untuk kita sharing siang ini. Yang belum kenal, nama saya Rinko Berlian. Umur saya masih muda sebenarnya Mas Dino ya. Jadi umur saya tuh tahun ini itu mungkin 28 tahun. Oh, berarti beda tuaan ini humas kita berarti itu. Humas kita iya, udah makanya kalau bilang 37 Pak, dia. saya merasa tua 47 Mas. Saya 47 Mas. Jadi umur saya itu 28 tahun ini, jadi sangat bisa dibilang masih muda ya. Jadi dan masih ingin banyak belajar juga sebenarnya untuk hal-hal unik di market itu, karena emang market itu sangat-sangat, menurut saya pribadi itu sangat-sangat unik, sangat-sangat dinamis, dan sangat-sangat volatile. Jadi emang benar-benar kita sebelum terjun di dunia trading itu emang harus mempunyai basic dulu ya. Gitu. Kalau ya. Asalnya dari mana Mas? Kalau saya asalnya dari Semarang, Mas Dino. Oh dari Semarang. Ya dari Semarang. Jadi saya sendiri terjun di dunia trading itu zaman COVID ya sebenarnya, tahun 2020 awal. Itu malah sebelum crash IHSG malah. Itu saya sudah masuk dulu di market, dan ketika mengalami yang namanya crash dan saham yang masih sangat-sangat kacau itu, saya dalam proses pertama kali terjun di dunia market itu saya mengalami kerugian aset sekitar 60%. Jadi pengalaman pahit itu membuat saya sangat-sangat stres, pasti stres sangat, karena 60% dari aset saya itu sangat banyak sekali, karena saya mengumpulkan modal itu dari saya kerja, dari saya ya cari uang di real pekerjaan, terus saya terjunin ke market dan tiba-tiba hilang 60%, itu sangat-sangat membuat saya stres, plan saya gagal gitu. Banyak hal yang mempengaruhi psikis saya saat itu. Kalau bahkan dibilang mungkin kalau saya nggak kuat bisa gila gitu. Jadi mungkin teman-teman juga yang sudah baca dan ya baca di Instagram saya soal pengalaman saya di bursa, mungkin lebih tahu jelas juga ya. Jadi pengalaman saya yang aset 60% itu sangat-sangat bikin saya drop Mas. Kenapa bisa hilang kayak ini? Salah saya apa gitu. Ternyata saya selidiki,
itu salah saya adalah saya tidak belajar basic. Saya hanya ikut-ikutan. Saya hanya berdasarkan stock pick. Saya berdasarkan FOMO. Jadi ketika ada keluar top gainer, dia running rally, saham itu rally, saya ikut-ikutan masuk tanpa saya bekali basic analisa gitu. Jadi itu kesalahan saya dan itu yang jadi pelajaran saya dan saya juga belajar juga ketika saya jatuh kehilangan 60% itu saya cuma berpikir satu hal aja sih. Ketika saya bisa kehilangan aset 60%, kenapa saya tidak bisa mendapatkan aset 60% dari market? Poinnya itu aja sih, untuk membalikan psikis saya. Jadi emang di dunia market itu urusannya kita itu sebenarnya psikis, sangat-sangat. Mental kita harus benar-benar kuat, mental kita di market itu harus tertata benar-benar. Kalau kita basicnya hanya by analisa, tanpa ada mental yang benar-benar tertata, itu sangat-sangat menurutku jatuhnya nanti kerakusan dan ketakutan gitu. Jadi saya itu waktu mengalami jatuh itu saya benar-benar stop trading dulu dan saya belajar basic analisa ya, apa itu support resisten, apa itu lebih lebih saya lebih cenderung melihat market angka-angka, lebih cenderung melihat polanya, cenderung melihat pergerakan harganya. Jadi ketika saya melakukan itu, saya membuat riset sebenarnya, Mas. Kenapa sih ketika saham itu di bawah arah berjilid-jilid, ketika sudah ramai nih, sudah volume turnover-nya udah besar sekali, terus besoknya dibikin ARB berjilid-jilid. Dan kenapa juga ketika dibikin ARB berjilid-jilid tidak sebanding dengan volume dia ketika mengarahkan berjilid-jilid tadi itu. Nah itu jadi PR buat aku, ini kenapa nih market kayak gini? Nah ternyata semua itu dilakukan market maker untuk yaitu menguji psikis kita, menguji kedalaman money management kita, menguji ketakutan kita di market seperti apa. Kalau kita gagal saat masuk entry-nya udah salah, terus dibikin markdown seperti itu, pasti mental kita kena dong dan kita akan takut dan otomatis yang teman-teman diajarin CL akan CL gitu. Jadi dari pengalaman itu sih saya langsung mencoba untuk bangkit dari hal basic dulu, by analisa masuk, beberapa saham masuk. Saya di situ masih belum bisa kontrol mental lagi, Mas. Itu masih pinginnya itu kayak ya feelingologi juga. Jadi ketika ini sudah saya analisa, oh ini target saya 3% sampai 4%, nanti saya TP. Ternyata ketika masih 2%, dia balik arah dan yang seharusnya saya cuan jadi minus. Dan ketika saya minus, saya belum melakukan yang namanya porsi money management saya di emiten itu. Jadi kalau nggak mau CL lagi. Terus masuk di sini cuan TP, tapi di saham lain saya boncos, saya TP CL lagi. Jadi secara head to head sebenarnya win rate-nya lebih banyak win, cuma untuk mendapatkan cuannya tidak banyak gitu. Lebih banyak CL-nya. Jadi aset saya tuh tidak bergerak naik tapi stagnan. Dengan metode yang scalping, metode dengan arah hunter, kayak gitu, membuat saya juga nggak tenang juga gitu. Jadi basically adalah saya di market itu mencari kenyamanan trading, mencari ketenangan, mencari senyamannya saya trading, tapi aset saya juga bertumbuh. Jadi dengan cara-cara yang mungkin nanti saya jelaskan gitu. Jadi itu pengalaman saya. Terus untuk cara saya saat ini melakukan yang mungkin dikenal teman-teman itu adalah Tai Chi dan maintenance.
itu sebenarnya saya lebih fokus untuk mengikuti arah market dengan modal yang sudah saya bagi. Begitu. Jadi sebelum saya masuk ke emiten yang saya beli, saya lebih cenderung membeli saham-saham yang sideways. Saham-saham yang dia lagi di posisi buy on weakness-nya dia tuh dan sideways emiten itu. Jadi ada dua opsi. Ketika dia lagi pullback reversal dan dia melakukan sideways, itu biasanya saya melakukan pembelian sedikit-sedikit. Terus yang kedua itu di posisi dia buy on weakness-nya dia. Jadi posisi benar-benar harga support terkuatnya dia di emiten itu, terus saya beli. Gitu. Terus setelah melakukan itu saya terus baru menganalisa Mas Dino dan teman-teman. Supportnya ini emiten di mana? Saya tentuin dulu supportnya di mana, resistennya di mana, support keduanya dia di mana. Ketika saya sudah menganalisis, saya sudah tahu nih supportnya di titik-titik ini, saya terus bagi dulu dananya. Saya nggak langsung masuk Mas sebenarnya. Jadi saya analisa dulu gitu loh. Ketika saya sudah, oh ini mungkin supportnya saya di harga 100 ini supportnya adalah di 90, support keduanya di 80, harga saat itu adalah 97 mungkin ya, resistennya adalah di 100. Saya biasanya melakukan pembelian awal itu di 97 dengan lot yang kecil gitu. Jadi metode saya lebih ke bisa dibilang piramid ya. Gitu. Nah, Jadi Om Rinko ini lebih ke cicil ya. Jadi udah istilahnya kalau di saham itu kan yang saya pelajari itu psikologis sama money management itu yang kunci utama sebenarnya. Jadi berdasarkan pengalaman Om Rinko sendiri dari pengalaman tradingnya, jadi di saat apa ya istilahnya bagusnya Om Rinko ini saat dia gagal trading, saat gagal trading itu langsung apa ya istilahnya tidak langsung berhenti di situ tapi evaluasi diri terus evaluasi kemudian gimana sih cara untuk merubah apa yang udah dilakukan Om Rinko sebelumnya. Nah, saya sedikit ingin bertanya nih Om, sebelumnya waktu pertama kali sebelum akhirnya Om Rinko menemukan ini, kira-kira tahapan-tahapan yang pernah Om apa ya istilahnya yang pernah Om alami sejak awal kenal saham mungkin dulu fundamentalis banget lah. Jadi pengennya yang blue chip aja. Ngeliat gorengan, nggak usah main gorengan. Atau awal-awal kenal saham langsung taunya Belvin. Jadi mau nggak mau Belvin A ngepost di Instagram ikut. Wah bagus banget ya gini. Tahu-tahu nyangkut. Nah mungkin bisa lebih sharing sedikit Om. Karena mungkin di sini ada juga teman-teman yang bener-bener nggak tahu gimana sih cara investasi di saham atau masih rasa takut untuk investasi di saham. Mungkin bisa di-sharing dulu Om, agak flashback dikit. Oke. Awal masuk ke saham, saya lebih ke blue chip ya, Mas Dino ya dan teman-teman. Jadi saya lebih milih saham-saham blue chip. Cuma waktu berjalannya waktu, namanya orang baru usia muda saat itu, pinginnya, ya pingin cepat kaya, pingin banyak cepat dapat duit. Terus melihat saya masuk ke saham-saham blue chip itu pergerakannya itu kan membosankan Mas. Maksudnya membosankan kan dia naiknya hanya 1%. Terus turunnya 2%. Maksudnya dia stagnannya dia tuh seperti itu. Jadi untuk mendapatkan profit secara cepat itu tidak bisa dirasakan banget gitu loh waktu itu. Terus melihat gorengan, melihat Instagram yang ada beberapa akun Instagram yang menunjukkan cuan belasan persen, itu kayak tertarik gitu loh. Wah sahamnya ternyata saham gorengan, volatilitasnya lebih tinggi dan mendapatkan 10% dalam sehari aja cepat gitu loh. Berpikirnya dulu sesimpel itu sih. Dan waktu berbalik
masuk ke saham gorengan ternyata tidak semudah dan tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Jadi kalau tidak ada strategi masuk di saham gorengan, yang ada kita dikarungin, yang ada kita diguyur, yang ada kita jadi boncos gitu loh. Jadi itu yang aset 60% itu saya kehilangan karena saya banyak main di gorengan sebenarnya, gitu. Terus untuk RDN yang Om punya pertama kali, terus kemudian sekarang berapa jumlah RDN-nya, sehingga pembagiannya seperti apa? Mungkin ada yang Om biasa pakai harian untuk scalping, maksudnya untuk beli saham-saham di hari itu yang lagi bagus nih diserok gitu kan? Atau nanti setelah cuan ada kas yang Om geser ke ini khusus investing saya nih, saham-saham yang benar-benar fundamental bagus gitu. Kalau untuk saat ini ya Mas ya, dengan saya melakukan evaluasi waktu kehilangan itu dan melakukan riset kecil-kecil aja ya, melakukan pengamatan market saat itu, saya memutuskan hanya untuk sebenarnya niat saya masuk di saham gorengan itu adalah scalping. Tapi ketika scalping saya gagal, saya melakukan yang namanya TC dan maintenance. Jadi lebih mengelola itu emiten karena saya masuk di saham gorengan itu saya melihat record dulu sebelumnya, bukan asal masuk terus saya gagal terus jadi panik itu enggak. Karena saya sudah mengukur ini, saya masuk di emiten gorengan ini, saya tahu risk-nya itu 20%, 30%, tapi reward-nya 70%. Tapi yang saya pikirkan risk-nya dulu, 30% ini bisa nggak saya handle ketika saya dibawa sampai sini. Nah, handle-nya dengan cara apa? Ya dengan cara kita punya uang kan. Karena kalau kita tidak punya uang pun kita mau handle itu pun kita juga kesannya juga nyangkut juga saham kita gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan ya CL atau menunggu pembalikan arah gitu aja. Nah, untuk sekarang sih untuk emiten-emiten yang saya pegang sebenarnya untuk yang niat saya awal scalping menjadi TaiChi maintenance itu ada 5 aja sih, maksimal 6 sih. Nah, dari keuntungan itu biasanya saya ada beberapa RDN, total ada 3. Yang satu untuk investing. Jadi hasil dari cuan saya scalping TaiChi maintenance itu 70% dari hasil cuan itu saya lempar ke investing. Jadi saham-saham yang emang secara fundamental bagus, secara tahunan dia bagi dividen, tanpa saya memikirkan chart sebenarnya kalau investing. Hanya memikirkan, ya ini memang saham besar, ini saham bagus, tiap tahun bagi dividen, udah saya kasih taruh situ. Mau turun lagi ya, ketika ada cuan di situ ya average down aja, beli aja di situ. Gitu aja. Kalau saya emang niatnya investing gitu, tanpa memikirkan chart gitu. Saya simpelnya itu sih. Lebih ke saya untuk investing lebih ke bank sama consumer good itu gitu. Tapi kalau yang day trade itu biasanya yang maksimal 6 karena dengan 6 emiten saya gampang memantau pergerakan mereka Mas gitu. Gitu. Jadi saya sih masuk ini sebenarnya cara saya ini bisa dilakukan ke semua emiten sih. Cuma tinggal kita itu sabar atau tidak. Kita berani action atau tidak. Karena dengan action pasti kita akan menemukan sebuah apa ya? Kayak tangan kita, otak kita, mata kita melihat volatilitas tuh jadi kayak terasa aja. Jadi ketika ada kayak gitu tuh kita udah 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 lancar aja gitu. Tanpa ambil nggak ya, tanpa mikirin ambil nggak ya, gitu sih Mas. Jadi saya masuk ke saham itu scalping niatnya. Terus entry saya dengan pola multi-angle atau piramid tadi. Jadi awal pembelian ini saya catat aja ya Mas ya, biar ada pegangan buat teman-teman ya. Boleh Mas, boleh. Misal ada modal 10 juta nih.
biasanya kalau saya udah niatnya bagi untuk scalping, saya bagi 6 itu berarti 10 juta bagi 6 atau bagi 5. Berarti per emiten jatah untuk masuk ke emiten itu jatahnya 2 juta. Oke, setelah 2 juta, awal masuk saya biasanya itu 10% dulu, Mas, dari porsi yang saya emang untuk emiten itu. Gitu. Jadi setelah 10% masuk awal sekitar mungkin kalau modal awal 2 juta masuk awal itu 200.000. Terus kalau ini kan udah dianalisis nih ya. Kita masuk emiten kan kita udah analisis nih. Support resistennya itu di mana, terus polanya itu bagaimana, uptrend kah, sideways kah, atau ini polanya downtrend kah. Nah, terus kita baru menentukan entry kita. Ketika sudah kita menganalisis, kita sudah tahu risk reward-nya, kita menentukan entry-entry-nya dulu. Saya mau masuk di angka ini karena keyakinan saya adalah ini titik di mana ada pembalikan arah di situ. Ketika mungkin tidak ada pembalikan arah, kan kita sudah menganalisa ya. Jadi ketika dibawa turun pun kita masih ada dana untuk leverage down gitu. Nah, yang tadi adalah modal per emiten ada 2 juta, saya masuk awal itu entry pertama 10% dari modal saya. Kalau modalnya 2 juta berarti masuk pertama 200.000. Nah, kalau misalnya dia dibawa naik, yang saya lakukan adalah saya jual dulu. Jual 50% dari 200.000. Berarti saya jual 100.000 gitu. Fungsinya apa sih, Mas? Sebenarnya fungsinya adalah saya itu menjaga psikis saya, menjaga cash flow saya agar tetap selalu muter. Tidak stagnan, hanya saya beli 200, saya targetnya untuk emiten ini karena udah reward-nya udah tahu nih bakal 10%, bukan berarti target saya untuk beli 200 ini 10%, tidak. Saya akan jual 100.000, 2% atau minimal 1%. Karena market itu volatile, Mas. Jadi ketika saya jual pas pembelian awal malah naik, saya jual 50% tadi 100.000, saya hold yang 100.000 itu untuk target saya reward tadi 10%. Nah, yang 100.000 yang saya jual tadi untuk apa? Untuk menjaga kalau misalnya volatilitas turun di harga saya lagi, saya bisa beli lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya beli tadi buyback berhasil, dibawa turun tidak dibawa naik lagi, saya ada dana lagi. Karena jatah emiten ini kan 2 juta tuh. Nah, titik tengahnya di mana? Kita kan nyamatin emiten itu. Titik tengahnya di mana? Misalnya kita beli 100, dibawa turun ke 95, supportnya 90, support 1 90. Dibawa ke 95, kita langsung beli lagi 2/1. Berarti berapa? 400.000. Average-nya jadi ngikutin market saat itu kan. Nah, marketnya average-nya jadi berapa, Mas? Kalau misalnya 100 kita beli awal, 200 kita beli lagi di 95, berarti average-nya itu mungkin 96 karena kita kan belinya 2/1. Iya, 6. Mungkin 96 atau 95 koma lah. Enggak 97 lagi, 96 lah mungkin. Nah, jadi aset kita adalah 600.000 di average 96. Nah, yang aku lakuin apa, Mas, biasanya? Kalau dia naik 97 atau 98 tidak di harga saya beli awal, itu yang saya jual yang 400.000 tadi, yang buat average down saya tadi. Yang 200 masih ada gitu. Tapi kalau dia bawa turun lagi, saya beli buyback dengan senilai 2/1 lagi. Jadi saya bener-bener ngikutin arah market itu dan memanfaatkan volatilitas pada hari itu. Karena candle harian itu pasti naik, pasti turun. Naik dan turun, nggak ada yang stagnan, kecuali gocap gitu. Dan saya lebih scalping itu memilih saham-saham yang kenaikannya satu tick itu minimal 0,9 atau 0,8. Jadi ketika dia naik satu tick pun, ketika kita jual satu tick pun kita sebenarnya untung, cuma nggak banyak. Jangan melihat, oh ada potong fee, ada
nanti biaya materai atau apa. Kalau emang modalnya sedikit, emang kerasa ya Mas ya, kepotong 10.000. Cuma kita di sini belajar untuk menata manajemen kita, menata psikis kita dulu, gitu loh. Nanti kayak gitu tuh akan apa ya, beriringan Mas. Maksudnya gini, semakin kita gulung itu kan akan semakin besar tuh aset kita. Ya nanti pada suatu hari nanti juga kita akan ngerasain yang namanya gulungan besar tadi gitu loh. Tapi secara basically adalah kita menata dari kecil dulu gitu. Belajar dari lot kecil dulu, dari modal kecil dulu. Gitu. Jadi mental kita harus benar-benar tertata dulu, money management kita harus benar-benar terukur. Jadi secara psikis dan nge-trade itu kita nggak panik kan, kita nggak FOMO-an gitu loh. Kalau pas kayak crash kemarin ada perang itu terus drop itu semua pasti akan panik selling. Kalau saya nggak, saya akan menunggu momentum di mana ada celah untuk saya beli ya saya beli. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin waktu crash saya malah jadi berbalik cuan karena saya menampung kepanikan para retail tadi. Iya, iya. Jadi kembali lagi ke tadi Mas, yang cara entry saya yang tadi 400 tadi ya. Berarti kan dananya masih 600 tuh Mas. Ya kan masih sisa banyak tuh modal buat entry lagi kan. Nah, biasanya itu berarti 600 1:1 itu saya nunggu di support satu saya. Misalnya support satu tadi di 90 ya. Iya, di 90. Ya, itu saya akan buyback average down itu 1:1 dengan modal yang sudah saya sudah saya kumpulin Yang gitu. dari nilai 600 tadi ya? Nah, jadi kan total semua di support satu itu saya beli 600 lagi. Jadi 1:1. Kalau semisalnya itu dibawa turun sampai support satu, berarti ketika saya beli awal 200 di 100, beli lagi 400 di 95, jadi average-nya 96, tidak ada volatilitas di situ, tidak ada kenaikan, malah dibawa turun ke support satu, saya beli lagi sebanyak 1:1, yaitu 600. Yaitu efeknya jadi berapa? Berarti 96 ke 90 ya 93. Iya, iya, iya. Nah, itu senilai 1.200.000. Nah, masa namanya market gak ada perlawanan? Masa namanya bandar itu selalu membuat markdown dengan cara terus kayak ARB kayak yang biasa kita lihat. Kalau emang saham itu tidak di arah berjilid-jilid, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau awal emiten itu dibikin arah berjilid-jilid, pasti ada kejadian ARB berjilid-jilid juga. Benar. Gitu. Karena bandar ingin keseimbangan harga average mereka gitu dengan membuat lebih volatile lagi nantinya. Tapi saya lebih masuk ke saham-saham seperti tadi dengan cara entry tadi. Pembagiannya awal 200 di 100, 400 di 95, di tengah-tengah harga support dan awal beli saya, dan 600 kalau semisal dibawa ke support 1. Kalau jebol support 1 gimana Mas? Saya langsung stop Mas. Saya bukan CL tapi saya stop. Saya wait and see karena saya masih ada sisa modal 800.000. 800. Saya menunggu yang namanya momentum pembalikan arah. Nah, 800 ini untuk momentum seperti itu ketika jebol support 1 itu. Nah, bukan berarti saya hanya ngumpulin doang. Ya, yang saya lakukan yang seperti tadi pertama saya jelasin, Mas. Ketika di 95 saya beli yang 400 tadi, yang kembalian kedua, naik ke 97, saya jual dulu itu yang 95-nya, 400-nya itu. Jadi Menjaga, sedikit, sorry Bang, tak potong ya. Jadi mungkin biar belum terlalu banyak
ilmu yang kita dapat ini saya simpulkan sedikit-sedikit nih biar teman-teman Ya, juga agak paham. Jadi sebelum Om Rinko masuk sebuah saham, jadi beliau itu udah tentuin ya di mana titik supportnya, titik resistennya. Jadi di titik support itulah yang beliau ini intinya buy on weakness tadi. Jadi benar-benar posisi di bawah gitu loh, yang risknya sangat-sangat kecil. Jadi dia antri sistem yang nggak langsung HK gitu. Terus untuk rewardnya sendiri ya di saat udah dikasih cuan, ya udah diamankan istilahnya tadi cuannya gitu. Jadi tidak membiarkan, tapi yang diamankan tadi 50%. Jadi dia membiarkan ya udah mau dibawa kemana. Tapi di saat dibawa turun lagi, dia return lagi. Jadi masih ada modal yang cukup. Nah, terus Om Rinko sendiri yang selalu menekankan bahwa kunci dari trading yang beliau lakukan adalah psikologis dan juga money management. Jadi kedua ini sebagai kunci utama. Hampir semua trader pasti akan bicara soal ini. Kalau trader tidak bicara soal ini berarti dia ya bisa dibilang bukan benar-benar trader gitu loh. Karena ini pasti kunci utama. Di saat dia berani all in berarti dia udah tahu psikologis dia seperti apa. Di saat dia cicil dia tahu psikologis dia berarti dia nggak bisa nih kalau di saat dibawa turun dia akan ngaruh nih psikologisnya gitu kan. Nah, yang saya tertarik itu mengenai psikologis Bang Rinko nih. Maksudnya bagaimana awalnya nih Bang Rinko yang akhirnya menemukan psikologi seperti ini. Jadi kayak misal tadi modal kan 2 juta. Katakanlah kita udah keluar 1,2. Rally nih saham nih. Psikologis manusia di saat itu rally, aduh sayang nih masih ada cash yang untuk saham ini nih. Udahlah HK aja lah, ntar cuan kita ambil. Nah, bagaimana akhirnya Bang Rinko itu menemukan psikologis yang benar-benar tenang di saham, padahal punya cash di saham itu. Kita nggak ngambil cash di saham lain, emiten lain, tapi ini khusus di saham itu. Artinya kan kalau rally kita HK masih ikut ini 1 tick 2 tick kita jual gitu loh. Sama yang kedua, untuk jualnya itu sistemnya antri apa langsung hajar kiri gitu. Saya biasanya kalau emang itu volatilitasnya tinggi sekali, saya jual sebar, Mas. Jadi kalau emang ada momentum saya merasa cukup, biasanya saya haki. Tapi kalau emang itu rally-nya tidak terlalu volatile, saya jual cicil untuk menjaga yang apa yang saya bilang tadi. Ketika rally-nya dia tidak terlalu volatile, pasti dia akan bawa retracement lagi ke bawah. Nah, fungsinya saya jual cicil tadi untuk beli lagi kalau di bawah lagi gitu loh. Nah, jadi gini, ketika kita masuk yang tadi titik-titik awal 200, di tengah 400, di support 1 itu 600, kita punya sisa uang 800. Nah, 800 ini adalah peluru terakhir kita sebenarnya untuk melihat situasi. Ketika S1 ini ada momentum pembalikan arah juga, biasanya saya pakai 800 ini. Jadi 800 ini yang saya puterin ketika ada momentum pembalikan arah, ketika 1% saya jual 800-nya itu, ketika dia turun saya beli 800-nya lagi buat buyback. Jadi secara average-nya saya tuh ngikutin market saat itu aja. Iya. Karena cash flow saya muternya di situ. Jadi saya kalau maintain saham, sekalinya saya sudah maintain itu bisa 3 sampai sebulan lebih di satu emiten itu. Gitu. Karena kalau kita pindah-pindah, kita nggak akan tahu karakter dari emiten itu. Karena setiap emiten itu mempunyai market maker. Setiap emiten mempunyai karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Ada yang sahamnya pakai pantulan doang tuh kayak jarum tuang terus dibawa turun lagi. Itu kan sebenarnya dia hanya memancing sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ada saham-saham gitu dan kamu sudah siap, manfaatin aja. Karena ada beberapa saham juga yang sistemnya dia ngecoh, Mas. Dibikin tweetnya tebel ya kan dengan backbeat tadi, di triggerin emitennya. Tuh dia biasanya ngelakuinnya dengan cara beli dengan lotnya dia sendiri, Mas. Karena saya pernah uji coba. Saya pernah ngelakuin itu juga. Jadi
saya pasang antri jual, saya juga makanin jualan saya sendiri. Hmm. Untuk apa sih? Untuk memancing retail di running trade tadi. Ketika saya mancing 200, 500, 1000 lot, sebagai retail melihat running trade itu kan, wah, ini ada yang serius beli nih. Wah, Iya, ini iya. pasti akan apa nih, akan rally nih. Pasti orang-orang yang FOMO, yang scalping itu pasti akan nyuri momentum seperti itu. Tapi sudah dicuri sama kita sendiri. Sama market maker kayak gitu-gitu sih. Jadi secara psikis itu memang seperti itu Mas, market itu mainnya Hmm. Ya. gitu. Nah, untuk memilih 6 emiten untuk ditradingkan di hari untuk memilih ada Bang Lupi ya itu ya. Iya, itu orang kocak gitu. Jadi untuk memilih 6 emiten tadi, apakah Bang Rinko malamnya atau habis pasca market tutup langsung mencari 6 emiten sebelum market selanjutnya open, atau pada saat hari market berlangsung gitu loh untuk 6 emiten tadi? Kalau sudah dapat 6 emiten, biasanya saya fokus ke 6 itu aja, Mas. Iya, 6 emiten itu Oh, yang Mas sebelum saya analisis dapat ya? Oh ya, saya sebelumnya analisis dulu. sebelum market jalan atau pas market jalan nih? Jadi ada yang udah saya masukin BL dulu. Mm-mm. Malamnya saya analisis, ya kan. Mm, Saya baru besoknya saya pantau. iya. Kalau itu yang semalam yang belum open trade ya, Mm, open market ya. Tapi kalau yang ada yang ketika market itu jalan, saya melihat ini polanya dia nih. Ketika dia sudah BOW reversal, saya baru analisa lagi. Wah, ini ternyata BO-nya dia udah di sini nih, pantulannya dia di sini nih. Dan dia baru saja reversal nih, baru saja pullback nih. Nah, itu biasanya saya berani HK, Mas, untuk pertama kali beli. Karena dia baru reversal dari BOW-nya dia, dari situs-nya dia. Jadi ketika open market biasanya saya kalau ada nemu-nemu gitu langsung beli aja mm. dengan melihat RTI, melihat chart di trading chart gitu. Tapi saya lebih uniknya saya lebih belinya itu melihat di RTI ya Mas ya. Mm. Di Yang time lagi frame rame ya. 3. Apa? Yang lagi rame. Enggak, yang waktu saya mau masuk itu saya Mm. malah seringnya lihatnya itu by RTI dari Mm. pola pergerakan garisnya dia aja. Oh iya, Time iya. frame time frame 3 minggu, time frame 3 bulan sama 6 bulan. Sama 1 minggu. Itu 3 aja sih. Ini polanya Mm. arahnya kemana? Itu kelihatan sih. Iya, Itu iya. aja sih saya patokannya itu. Nah, baru disinkronkan sama time frame chart secara panjang dengan time frame waktu yang sama juga dalam bentuk candle. Kalau RTI itu kan garis saja tuh. Mm. Nah, kalau sudah saya sinkronkan sama candle ternyata volumenya ternyata segini segini segini, ya saya berani aja masuk gitu. Tapi secara dagang saya melakukan kayak gitu, Mas. Jual beli Mm. tapi tidak dengan awal masuk saya tidak langsung semua saya jual tuh tidak, yaitu tadi 50%. Makanya saya Iya. bilang kalau sudah terasa pasti akan paham gitu. Mm. Nah, untuk satu lagi nih Mas dari saya nih. Misal ada saham yang rally lah, yang uptrend nih. Posisi Mm-mm. uptrend pasti contoh IP lah, IP ya. IP ini kan uptrendnya hampir sama kayak BEPS kurang lebih ya awal-awal. Nah, terus uptrend, habis itu di ARB. ARB-nya pun kadang sekali langsung mantul lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apabila saham itu ARB nih, di hari itu, apakah Mas Rinko ini belinya cicil saat ARB atau nunggu besoknya, waktu dia ada ini baru beli gitu? Karena posisinya uptrend. Kalau saham-saham uptrend gitu, ketika dia melakukan markdown ARB tanpa ada perlawanan, saya nggak akan beli. Nggak akan beli ya? Tapi kalau ada perlawanan ketika dia markdown ARB 1-2 hari, terus di hari kedua dia ada perlawanan konsolidasi harga di situ,
pasti saya akan mulai membeli cicil, tapi tidak all in ya, sekali lagi Iya. tidak all in. Saya karena ini kan arahnya waktu ada perlawanan itu adalah ada konsolidasi harga dari orang yang distribusi sama orang yang akum, yang average, yang gitu-gitu, yang pada nyangkut, pada beli-beli Iya. gitu. Dengan melihat volume juga, Mas. Tapi kalau misalnya waktu konsolidasi lebih cenderung ada perlawanan untuk naik lagi dengan volume yang tinggi, biasanya ya saya berani masuk, itu aja sih. Karena kalau di saham-saham uptrend apalagi IP itu kan historinya pendek ya, Mas ya. Saham IPO ya. Jadi saya lebih tidak ambil sih, Mas. Menghindari ya. Saya menghindari karena saya tipenya pengen nyaman aja, pengen tenang. Boleh. Karena gini, saya mikirnya karena saya sampai tua atau sampai mati pun market tuh ada kok. Kalau saya kayak mengejar hal-hal seperti itu, yang ada malah nggak tenang, nggak nyaman. Kemerungsung, Mas. Kayak keburu-buru gitu loh. Panik ya kan. Terus kayak kita tuh kayak terburu-buru oleh pergerakan yang tanpa kita tahu arahnya tuh mau sampai kapan gitu. Mau sampai di mana titiknya. Karena kan memang nggak ada history gitu loh. Iya kalau emang sesuai plan kita dia uptrend terus. Kalau kayak saham yang baru IPO itu ADJ apa ADCP ya, ADCP. itu kayak gimana coba? Ya emang market itu secara basic analisa itu sebenarnya kita tahu arahnya. Cuma yang mengarahkan itu kembali lagi yang punya uang banyak. Kadang-kadang Mas, kadang-kadang saya juga sering mereka melakukan yang namanya isi volume dengan apa ya kayak Bandar tuh uniknya karena punya uang banyak, dia membuat dia saham itu rally dengan cara memakan dia lotnya dia sendiri dan itu terjadinya volumenya cukup gede di chart juga gede, tapi besoknya kadang-kadang kan diturunin langsung kan Mas. Iya. Tapi kalau secara hitung-hitungan sebenarnya kan kalau kita orang dagang tuh nggak masuk akal gitu loh. Lu beli banyak, naikin terus lu turunin lagi. Kadang-kadang sampai kembali lagi ke harga waktu dia naikin. Karena saham sekarang tuh kayaknya banyak volatilitas tinggi juga. Makanya saya pakai metode yang saya terapkan ini dengan cara yang saya jual beli. Jadi nggak akan yang namanya kayak kena mental yang aduh tahu gitu apa namanya nggak aku jual ya nggak usah pikirin gitu loh kalau sudah terjual kan lu jualnya 50% dari harga awal tadi beli lu masih punya 50% tadi nah kan bisa lu sesuai target rewardnya tadi aja gitu loh yang penting kan cash flow-nya itu selalu muter gitu loh kita kan bikinnya snowball emang modalnya kecil, emang prosesnya lama, nggak akan cepet kaya, tapi tujuan kita jadi kaya gitu loh. Mindset-nya kita jangan cepet kaya. Mindset-nya kita jadi kaya ya dengan cara kita nikmati proses ini, kita atur manajemen kita dulu, kita atur mentalnya kita dulu, gitu. Tapi kalau sudah semua tertata tuh akan ngikutin. Menarik. Jadi sebelum nanti di saat kaya udah siap dengan mentalnya Mas ya. Nah, maksudku itu Mas, bukan berarti cepet kaya terus mental kita nggak siap, yang ada kan kita sombong. Udah kejadian ya. Kita percaya ya karena pengalaman yang 60% kehilangan aset itu awalnya untung terus jadi boncos. Gitu. Karena kesombongan sih sebenarnya karena merasa wah nyari uang di market tuh gampang ya gitu. Pikirannya cuma itu doang. Ini Mas Rinko ini sendiri full time trader apa ada kerjaan di luar? Saya sebenarnya kerjaan saya freelance. Cuma kalau waktunya market buka, saya fokus ke market. Saya nggak mau ibaratnya
nerima kerjaan yang biasa saya handle gitu loh. Hmm, Jadi bisa dibilang full time trader juga karena saya Iya, fokus fokus. benar-benar ke market gitu. Sebelum kenal saham, apa ada kerjaan misalnya sebelum freelance yang akhirnya punya waktu untuk bisa trading tiap hari? Apa ada kerjaan yang benar-benar kayak Senin sampai Jumat full gitu? Basically sih saya pekerjaan saya emang di dunia entertain ya Mas ya. Hmm, Jadi kayak saya ngajar beberapa klien untuk fitness ya. Saya ngajar hmm, fitness juga. Saya handle event, hmm. beberapa wedding event saya handle. Jadi lebih ke situ sih. Itu kan event itu kan Sabtu Minggu ya. Iya, Tapi nggak juga terlalu mengganggu market. Tapi sebelum saya di dunia market yang saya lakukan itu aja, cuma kerja sebagai hmm, freelance, pergi-pergi, nggak jelas uangnya, dapat dibuang, akhirnya mengenal market ya. Tujuan awalnya sih investing, hmm. masuk ke saham-saham blue chip. Tapi ketika sudah masuk ke market, lihat beberapa Instagram yang pamer-pamer cuan gorengan tadi tertarik ya kan, Iya. ada kefomoan, keserakan di situ bikin cepet kaya ya kan, malah jadi buntung gitu. Hmm. Nah dari situ belajar. Kalau Gitu. mungkin sedikit inilah eh, insight, karena di sini banyak juga ada beberapa teman juga pengen kayak udah setelah kenal saham dia pengen ninggalin kerjaannya, dia pengen benar full time trader. Nah, sedikit wejangan lah dari Mas Rinko. Karena sekarang juga rame lah istilahnya bakar jembatan kan. Dekat jembatan. Jadi menurut mereka, kalau saya pribadi Heeh. setiap ada teman yang bertanya untuk apakah udahlah fokus di trading aja, saya selalu bilang bahwa jangan paksakan untuk benar-benar jadi full time trader kalau belum siap dengan konsistensi cuannya gitu. Jadi Hmm. udahlah anggap sampingan dulu, tapi kalau ada waktu ya full gitu. Tapi Ya, jangan tinggalkan pekerjaanmu karena ya, kita tidak pernah tahu kondisi market seperti apa. Tapi di saat kita udah siap benar-benar secara psikis mental, baru kita putuskan untuk kita bakar jembatan tadi. Nah, jangan sampai orang-orang di sini langsung melihat full time trader, wah asik nih, langsung dia tinggalin kerjaannya. Nah, makanya butuh wejangan juga dari Om Rinko ini kayak gimana untuk orang yang kalau memutuskan full time trader. kalau saya sendiri karena saya sudah menyiapkan yang namanya dana untuk 5 tahun atau ya minimal 3 tahun saya untuk hidup saya. Kebutuhan pokok saya ya makan ya, yang pokok-pokok itu selama 3 tahun tuh saya sudah siap. Jadi ketika saya sudah siap dan saya terjun di full time trader itu sudah merasa basic saya sudah kuat, mental saya sudah kuat, cara ngatur money management saya sudah kuat, dan saya merasa bisa mendapatkan cuan di market dengan cara saya, ya saya memutuskan untuk itu. Tapi kalau masih yang baru terjun di market, masih bingung eh, jati dirinya di market tuh stylenya seperti apa, terus sorry itu saya untuk modal juga nggak banyak. Kalau modal dikit itu kan pasti ya tahu sendiri ya, dapatnya kan nggak seberapa. Tapi dari dapatnya nggak seberapa itu kan kita juga belajar untuk mencari apa ya Mas ya, cuan di market Tambah, itu ternyata ya. gampang, tapi dengan modal yang dikit itu ya disyukuri aja. Lama-lama kan juga jadi bukit gitu loh. Kan karena di market itu kan kita bikin snowball gitu. Nah, kalau saya pribadi ya kalau untuk mau bakar jembatan ya harus siap dana 3 tahun atau 5 tahun untuk kebutuhan real pokok kehidupan sih Mas. Oke. Ini Jadi setelah 3 tahun atau 5 tahun itu sudah bisa handle untuk kebutuhan itu, ada modal untuk market, ya dan di market pun bisa cuan sesuai target. Kalau pas waktu kerja mungkin kerja dapat gaji 3 juta, 5 juta, di market bisa dapetin itu, why not gitu loh. hmm, Itu iya iya itu aja sih Mas. siap. Jadi saya lebih punya tabungan untuk 3 sampai 5 tahun kehidupan pribadi saya,
dan saya di market juga alhamdulillah dengan bonus 60% bisa kembali lagi aset saya dan bisa merasakan cuan, dan alhamdulillah juga cuan saya juga bisa memenuhi kebutuhan saya tiap bulan. Jadi saya memutuskan untuk full time trader gitu. Ini kita langsung buka sesi pertanyaan aja Mas ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau nanya langsung, boleh raise hand aja. Nanti bisa langsung ngomong ke Bang Ringkonya. Tapi ada beberapa udah dikumpulin nih Mas untuk pertanyaan dari teman-teman di sini yang nggak mau ngomong langsung. Ini pertanyaan pertama nih ada yang nanya, modal awal Pak Rinko berapa ya? Gitu. Itu dulu aja. Satu-satu. Kalau modal dulu, waktu pertama kali karena nggak tahu dunia market seperti apa ya Mas ya, itu saya kecil sih, maksudnya 10 juta. 10 juta, 10 juta pertama itu. iya. 10 juta itu pertama, tuh beli blue chip. Ya kan, beli blue chip. Terus waktu tahu ada gorengan-gorengan itu, saya awalnya cuan Mas Dino. Terus saya jadi FOMO, saya jadi kayak serakah, saya nambahin deposit. Iya. Jadi sekitar ya totally 150 lah kalau deposit. Totally 150. Itu awal. Enggak, dari awal kan 10 tuh. Iya. Masuk ke blue chip tuh. Terus lihat market seperti ini, terus lihat gorengan, terus saya beralih ke gorengan, terus saya jadi kayak awalnya cuan-cuan terus, dan saya merasa kayak FOMO dan serakah. Saya menambah top up tabungan saya tuh, yang ada di tabungan tuh saya masukin hampir 70% yang hasil dari payah saya tuh langsung saya masukin ke invest market untuk saya tradingin di gorengan tadi, ya yang sebesar 150 jutaan. Nah, dari 150 jutaan yang saya punya tadi, hilang 60%. ya 60% itu kehilang Mas. Itu ibaratnya sisa tabungan saya 30%, uang saya kehilangan di market 60%. Ya itu yang benar-benar saya sangat shock sih, sangat. Ya itu yang tadi saya di awal saya merasa stres. Jadi saya bertahan dengan aset 40% tadi, karena saya tidak mau top up lagi setelah kehilangan 60% itu tuh saya sampai saat ini nggak pernah top up. Karena saya ingin memutarkan asetku yang ada itu gimana caranya bisa balik. Iya. Ya dengan cara tadi belajar tadi riset kecil tadi Mas. Iya. Tuh, jadi kebayang kan kalau modal awal aja 10 juta, sekarang berapa kan udah kebayang sendiri gitu loh. Buat teman-teman di sini ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan terkait dengan bakar jembatan nih. Tips and trick buat teman-teman yang pengen jadi full time trader. Kalau tadi kan saran kan, kalau ini tips and trick bagi teman-teman yang pengen bakar jembatan. Itu apa, Bang? Masih Mas. Trick and tricknya. Tips and trick ya. Tips. Kalau saya tipsnya untuk bakar jembatan ya harus siap mental sih Mas. Karena kalau kita sudah bakar jembatan, kita kan sudah bekerja untuk diri kita sendiri nih. Gimana caranya kita hidup. Nah, setelah kita sudah siap mental, ya kita terjun di market dengan bakar jembatan itu kita sudah punya basic kuat juga. Seperti yang saya bilang, money manajemennya itu harus benar-benar terukur. Tidak asal tidak asal all in, tidak asal masuk emiten yang lagi rally. Benar-benar kehati-hatian itu diperlukan sih. Bukan berarti takut ya, tapi kehati-hatian itu diperlukan. Iya. Jadi dan tidak serakah juga di market, mentang-mentang ibaratnya saya sudah bakar jembatan, saya sudah tahu caranya itu, terus saya berani hajar gitu ya. Yang ada malah diajar sama market maker gitu. Iya. Pokoknya siap ini aja, siap modal, siap dengan uang darurat, siap psikis, intinya banyak yang harus dipersiapkan.
Terus mungkin ini sedikit meyakinkan aja nih, meyakinkan teman-teman di sini terkait dengan teknis tadi. Jika entry di awal 20% lalu naik, jual 50%, tapi ternyata harga lanjut naik, tidak turun lagi. Gimana itu, Mas? Kan yang dijual tadi 50%, Mas. Ya, terus naik. Apa mau tambah Naik. lagi atau udah biarin aja deh Kalau sampai saya kapan pun naik. biarin, Biarin aja biarin sampai di sampai mana kapan dia tuh? patah tren. Tuh sampai patah tren. Jadi saat dia Sampai merah patah tren. langsung jual apa dibiarin aja? Kalau saya lebih kayak kalau kayak gitu tuh kalau sudah reward saya udah tercapai itu mas saya suka-suka aja jual. Karena Suka-suka kan aja. Yang penting udah suka-suka ketutup aja. lah ya. Udah cuan kok. Udah cuan. Udah cuan ngapain kita mikirin ibaratnya kalau udah patah tren sekiranya mau jual ya silakan jual kan cuma 50% dari NPA mah tidak banyak Ya. tidak banyak sebanyak all in yang kita masuk. Beda kalau psikis kita udah masuknya all in di bawah gitu pasti akan kayak tidak tenang juga mas. Meskipun sudah beggar ya, pasti ketika turun tuh hawanya kayak jual nggak ya, jual nggak ya. Iya. Nah, pasti kalau orang-orang yang gitu biasanya kalau sudah mahir pakainya trailing stop juga bisa. Jadi setiap kenaikan berapa itu ada target nanti kalau dia dibawa terus gini saya jual gitu juga ada gitu. Tapi lebih kalau udah dibawa rally lebih suka-suka aja sih mas. Kan udah cuan ngapain. Iya benar. Tahu-tahu di bawah 6.000 kayak Babs kan. Nah, Terus terkait analisis nih. Biasanya untuk analisis saham versi Mas Rinko, apa yang harus diperhatikan atau yang wajib dilihat oleh Mas Rinko nih? Apakah cuma lihat trennya atau juga dari broker summary gitu? kalau saya tren dulu mas. Trennya sideways. Pasti aku lihatnya itu. Kalau ada momentum sideways, saya bakal ulik itu emiten. Nah, nguliknya ya dengan cara cek volumenya, terus kembali lagi ke support resistance di mana. Terus yang terakhir ya broksumnya. Ini yang ngumpulin barang itu siapa sih? Iya. Broker Berarti apa sih? lebih nyaman yang posisi sideways ya? Posisi sideways. Saya lebih nyaman posisi sideways. Karena sideways itu biasanya ada akumulasi, ada distribusi. Kita nggak tahu tukar-tukaran barang bandar pun kita juga nggak tahu. Tapi dalam posisi sideways, kalau emang ada history dia dulu rally dan harga sekian, pasti akan kembali lagi ke harga itu. Gitu. Kalau untuk Mas Rinko sendiri terkait dengan cara mengetahui saham yang downtrend, lalu ingin pullback gitu loh. Gimana cara ngetahuinnya biasanya? Cara ngetahuinya kan kita kan kalau sudah fokus ke emiten yang kita handle, kita kan ngulik-ngulik emiten itu tuh mas. Nah biasanya saya kalau sudah tahu itu akan reversal atau pullback itu saya lihatnya pas section. Persepsinya tuh di mana sih ya waktu hari itu ya di bid over tadi yang aku bilang ketika emang ini saham sepi dan kita sudah tahu polanya dia seperti apa cara market maker itu menaikkan atau menurunkan harganya itu modelnya seperti apa kita udah paham kita udah tahu karakternya ketika ada pembalikan harga dengan akum gila-gilaan HK gila-gilaan di situ aku biasanya juga ikut. Karena dari situ tuh bandar akan mulai untuk nyerek, bener-bener serius untuk pullback gitu. Untuk apa sih? Untuk mancing retail biar pada masuk yang nggak tahu historinya. Jadi mungkin ada beberapa mungkin yang di sini kenal saya ya teman-teman yang dulu kenal saya, cara main saya, pasti akan tahu cara saya seperti apa. Jadi ketika ada reversal itu, saya juga akan dengan dana yang sisa yang sudah saya bagi tadi. Nah, ketika reversal itu yang saya lakukan bukan hold semuanya, yang total akum itu tidak saya hold semua, Mas. Saya jual dulu yang paling bawah. Makanya saya bilang saya jual sebar. Saya jual sebar. Saya kembali lagi untuk menjual apa yang saya beli di bawah tadi. Yang di bawah saya jual, naik di harga atasnya saya jual lagi yang 400 gitu. Jadi saya bisa cuan meskipun saham itu adalah saham yang
nggak menarik buat di trade-in, saya bisa ngambil cuan di situ. Ini kita langsung aja nih, langsung biar peserta di sini nanya. Mas Alfizi nih, boleh nih kalau mau tanya. Mas Alfizi atau Mas Faisal Rifai, bebas deh yang mau duluan. Halo Bang, selamat pagi Bang. Ya, Ini siapa? Oh, Faisal Rifai. Monggo Iya. Mas. Maaf Bang Rinko izin bertanya. Untuk Abang, untuk screeningnya itu buat 1 hari aja atau buat terus berbulan-bulan gitu Bang? Terus sahamnya, oh iya, kriterianya terus yang gorengan atau gimana Bang? Terima kasih Bang. kalau saya lebih ke fraksi harga, yaitu aku bilang tadi, lebih yang naik 1 tick itu minimal 0,8% sampai 1 sekian lah. Jadi, saya milih emiten-emiten itu berdasarkan yang naik 1 tick itu minimal 0,8%. Karena 0,8% pun kita jual 1 tick pun itu kita udah untung. Gitu. Jadi saya lebih ke fraksi harga yang 1 tick 0,8% dulu atau 1% atau under 100 yang lebih volatile yang benar-benar kerasa 1% itu sampai 1,5%, 1 tick itu bisa 1,5% gitu. Dan kalau sudah saya ambil emiten itu enggak waktu entry pertama emang dia langsung rally, ya biasanya saya jual separuh dulu, yang separuhnya ya sesuai reward yang sudah saya analisis. Tapi kalau plan beli awal yang sudah saya analisis itu gagal tapi turun, ya saya melakukan yang namanya tadi itu, tai chi dan entry beli di beberapa titik tadi. Gitu Mas Faisal. Maaf Bang, untuk cicil Avegedornya itu bisa dibesokin atau cuma untuk hari sekarang aja Bang? Jadi misalnya kita trading di saham itu, misalnya turun terus ya, nggak ada pullback misalnya, bisa dibesokin atau cuma hari itu aja Bang? Terima kasih Bang. Nah, ketika melakukan pembelian Everdown itu, kita kan juga melihatin price action-nya juga tuh. Bener nggak di situ tuh ada perlawanan harga bid offer-nya dia tuh benar-benar diganjel di area titik-titik yang kita mau beli, diganjel nggak? Nah, biasanya kalau emang sudah saya analisis dan dibawa turun sampai di mana entry-entry saya sudah tentuin, ya saya tetap beli Mas Faisal. Sampai di mana dia ketika emang support 1 itu dijebol, saya wait and see. Karena saya sudah menganalisa risk-nya itu sampai di mana dan saya juga agak panik ketika mau dibawa jebol support 1 pun saya nggak akan panik, karena saya sudah menganalisa risk-nya itu, dan saya siap handle itu. Jadi, di sehari itu kita beli ketika dijebol S1-nya itu kita langsung bisa beli sesuai plan kita, atau kalau punya pikiran lain, ya bisa wait and see langsung ya nggak apa-apa. Jadi lebih ke kemantepan Mas Faisal sendiri sesuai analisanya itu bagaimana gitu. Yang penting adalah titik-titik entry itu harus ditentukan dulu dengan porsi yang sudah saya bilang tadi. Gitu. Ya, terima kasih Bang. Berarti untuk hari itu aja ya, berarti nggak buat besok lagi gitu? Ya saya kalau udah misalnya sudah kayak gitu bisa 3 sampai seminggu Mas, di emiten itu. Bukan berarti 1 hari itu saya melakukan pembelian itu, terus ketika untung jual tuh terus saya lupakan itu, tidak. Saya biasanya langsung kayak mantau lagi, ketika dia kembali lagi ke harga yang saya punya, ya saya akan beli lagi. Karena dengan proses ini pun saya sudah tahu karakter emiten ini seperti apa, dan saya memanfaatkan itu. Daripada saya belajar ke emiten lain, saya ngulik-ngulik lagi, lebih baik saya bersama dia aja. Karena saya sudah tahu karakternya. Terima Gitu. kasih Bang. Ya. Ya. Terima kasih buat Mas Faisal. Ini lanjut ya. Ada ini Mbak Ira ya, atau Mbak nih, Ira nih. Iya, Boleh deh selamat kalau siang. ya, boleh. Selamat siang. Mas Rinko, Mas Dino.
Ini saya pengen tahu, Mas Rinko. Mas Rinko pakai sekuritas apa? Karena kalau misalnya kita beli beda harga nih, misalnya kayak tadi cerita 97, terus dibawa turun ke 93. Mas Rinko nanti kalau naik, dibawa naik dulu. Ternyata sudah ada sebelumnya 97, dibawa naik, dijual. Itu kan ada metodenya averaging kita di sekuritas itu. Saya kalau saya pakai ini MNC itu pernah saya lakukan, itu saya malah nggak ada untungnya, Mas, nggak dapat profit. Oh, jadi porsinya itu sesuai dengan yang saya sebutkan nggak, Mbak Ira? Maksudnya gimana, Mas? Porsinya masuknya itu contoh kita pembelian awal itu adalah di yang harga 100 sebanyak 200.000. Terus entry kedua kita itu di 95 itu sebanyak 400.000. Oh, Dan saya nggak pakai metode. Saya hanya seperti Mas Firman ya, kalau bisa dibilangnya hanya sama kapas ininya, misalnya 100, saya beli 100 juga gitu. Jadi, gitu ya. iya. Nah, itu kalau caranya itu adalah itu teknik dagang yang ya seperti saya lakukan, cuma lebih pertik dia tuh masuk ya Mbak Ira ya. Jadi 100 dibawa ke 99 beli, 98 beli, 97 beli, Iya, 96 beli gitu ya. iya. Oh, ketika sudah sampai 97, dia naik ke 98, yang 97 dijual 98, yang naik itu gitu Mbak Ira? Iya, gitu. Oh, kalau sistemnya kayak gitu, berarti kan patokannya Mbak Ira adalah kalau misalnya menjadi untung itu, yang pembelian awal ini harus profit sekitar 2%-an. Jadi itu untung. Jadi gini, ketika pembelian awal itu 100, 10 lot, ya kan? 99 10 lot, 98 10 lot, 97 10 lot, sampai 95 10 lot, berarti average-nya adalah berapa Mbak? 97,5 ya? 97,5. Sebanyak 50 lot. 200. Iya, 50 lot. Oke. Nah, kalau sistemnya ada pembeliannya adalah ketika kita sudah beli ke 95, kita jual 95-nya itu ke 96, ya kan? Yang 10 lot, terus yang kalau naik lagi 97, yang 96-nya itu jual lagi ke 97, itu nanti hitungannya tuh head to head tuh hitungannya head to head emang cuan Mbak, tapi secara average dia lagi rugi. Nah, itu kalau bisa, kalau semisalnya gitu biasanya saya jualnya itu mendekati average saya Mbak. Karena sistem buy saya tuh kan mengikuti harga saat itu. Jadi ketika dia misalnya tidak kuat kembali lagi ke harga average saya saat itu, saya biasanya karena saya sudah beli di bawah, itu saya yang beli di bawah itu saya jual dulu. Yang terpenting adalah hitungan saya yang beli di awal itu 100 sama 99 itu harus clear dijual di harga 101 atau 102. Jadi kalau sistemnya cuma pas waktu kembali lagi ke 101 kan Mas, kalau sistemnya modelnya seperti itu kan berarti cuma punya 10 lot doang ya Mbak ya. Terus dijual terus jadinya hitungannya rugi kan. Iya, benar. Nah, itu karena waktu turun itu Mbak tidak melakukan yang namanya buyback. Mbak hanya average down, ketika naik dijual, tapi kalau pas turun nggak melakukan buyback lagi. Jadi hanya mikirin head to head-nya aja tanpa mikirin maintenance-nya aja. Padahal kalau sudah gitu kita harus maintenance.
Tuh. Ya, Kebetulan makanya tadi pakai sekuritas apa Mas Rinko? saya ada Minapadi, ada Mirai, ada satu lagi tuh ada SB Stockbit. Ada 3 saya, Mbak. Oh, soalnya saya pernah ini di Provindo juga ya, tapi saya sudah out dari situ sama halnya seperti itu. Jadi saya pernah tanya sama salesnya, ini sistemnya apa? First in, first out, atau last in, first out? Yang seperti apa sistemnya? Nah, ya kalau Nah, kita first in, first out kan kita tahu dong kalau kita yang kita beli mana yang lebih dulu, begitu kita jual, yang lama akan harga lama itu yang akan terjual lebih dulu. Nah, ternyata mereka menjelaskan first in first out, ternyata yang terjadi itu tetap metode averaging iya di metodenya. sekuritas mereka. Iya, Nah, iya itu tetap dia itu, Mbak. Tetap makanya saya bilang itu secara average foto kalau sistemnya seperti itu kita tetap mengalami kerugian Oh, karena jualnya adalah head to head-nya tadi. Tapi secara tidak langsung kita lagi mengatur average kita secara market maker. Jadi ketika dia dibawa turun, misalnya gini aja deh. Average 97 tadi sebanyak 50 lot ketika naik 96 nih, ya kan? Mbak jual yang 95 tadi 10 lot. Untung 1 tick 10 lot, tapi Mbak rugi 1,5 tick dari average, Mbak. 1,5 ya. Ya bener nggak? Karena average-nya tadi kan 97,5, 50 lot, 97,5, iya. ya kan? Tapi Mbak rugi secara average porto itu 1,5 poin, itu 10 lot juga. Nah, makanya Mbak harus beli lagi tuh kalau dibawa turun 95. Kalau misalnya dia sistemnya adalah sisir 95, 96, 96, 96, average Mbak kan juga turun-turun terus tuh. Tapi Mbak kan juga bisa cuan bolak-balik di situ. Nah, untungnya lebih besar lagi ketika dia sudah rally. Makanya saya kenapa beli saham-saham yang sideways. Karena saya memanfaatkan momentum sisirnya tadi, naik 1 tick atau 2 tick, terus dia kembali lagi ke previous close-nya dia, terus besok turun lagi saya averaging, naik ke previous close-nya saya jual. Saya lagi maintain di situ, Mbak. Jadi tidak semerta-merta hitungannya adalah bagus seperti itu. Kalau hitungannya bagus seperti itu, kita nggak akan cuan terus di emiten itu. Yang ada kayak jual beli kepotong fee broker aja sih. Gitu, Mbak. Jadi sebelum melakukan itu sebaiknya adalah dicatat dulu, Mbak. Dicatat pembelian awal, terus ya kayak Mbak Ira itu berdagang aja. Mbak Ira beli minyak awal dulu 15.000, sekarang harganya 10.000. Gimana caranya sih biar yang 15.000 ini jadi untung? Kan Mbak harus kulaan 9.000 jual 10.000, 9.000 jual 10.000. Nah, cuannya dari selisih itu kan nanti akan menurunkan harga yang kita beli di awal yang 15.000 tadi minyak tadi. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi harus dihitung terus, Mbak. Jadi kita itu sebenarnya lebih mengatur aset kita. Jadi hitungannya adalah kita berlaga atau berapa ya? Kita seperti fund manager aja. Jadi hitungannya kita tuh tiap bulan, bukan hari itu juga. Jadi ketika mana ada sih market maker setelah kita ngarahin emiten ini terus kita guyur terus pindah emiten lain, nggak mungkin. Market maker tuh selalu di situ dan dia akan main di situ terus. Karena market maker tuh masing-masing ada di setiap emiten tuh ada market makernya. Begitu. Oke, I see. Terima kasih ya, Mas. Aman, Ya. Mbak Ira? Iya, aman. Makasih, Aman Mas. ya. Ya, baiknya dicatat aja, Mbak. Terus coba di logika, disederhanakan aja cara hitung dagangnya. Kalau misalnya kurang paham, nanti coba deh lihat di sorotan Instagram aku itu cara ngitungnya seperti itu. Ya, baik, Mas. Terima kasih. Oke, masih ini nih. Masih ada lagi yang mau nanya nih. Mas Seno dulu coba.
Mas Eno. Ya, siapa? Makasih Monggo, waktunya Pak monggo. Dino dan Pak Rinko. Mau nanya nih Pak, sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih. Tapi beberapa udah kejawab sama Mbak Ira tadi, beberapa terkait mungkin posisi apakah yang harga belinya itu kita catat atau biar takutnya kan kita lupa tuh. Nah, itu udah terjawab. Yang kedua sih apakah mungkin saran sih mungkin untuk averaging down itu apakah dilakukan dalam satu RDN apa beda RDN Pak gitu, mungkin lebih ke saran aja sih biar enak maintainnya kayak gitu. Terus kayak contohnya kan kita beli 100 terus turun 95 terus masih turun lagi 90. Nah apakah itu di averaging down-nya kita lakukan dalam 3 RDN tuh, apakah karena kan harga 100 kita beli di RDN 1, kemudian kan 95 kita beli di RDN 2 dan 90-nya kita beli di RDN 3 atau cukup di satu aja Pak? Berarti kalaupun cukup di satu, apakah ada tips triknya? Apakah ini langsung jawab atau langsung pertanyaan kita kasih di awal aja Pak Rinko, enaknya Pak Rinko? Nah, ini saya jawab aja Mas Eno. Satu-satu ya, Jadi, siap Pak. Tergantung mentalnya Mas Eno kuat atau tidak. Itu dulu. Kalau misalnya mental Mas Eno kuat untuk melihat minus, ya lakuin aja satu RDN. Simpelnya sih satu RDN ya, karena kita bisa mengontrol satu harga di satu emiten dan bisa kita melakukan TC maintenance saat itu juga gitu. Tapi kalau semisalnya mentalnya tidak kuat melihat saham nyangkut atau minus, ya baiknya coba aja lakuin di beda RDN dan lakuin secara apa yang saya sebut tadi, jual beli, untungnya itu dikumpulin terus melihat yang saham nyangkut itu loss-nya berapa. Sebenarnya metodenya itu seperti Pak B. Bedanya adalah saya melakukan itu dalam satu RDN. Karena kalau apa namanya di beberapa RDN kayak nanti tidak fokus Mas. Yang ada malah kayak jatuhnya ke investing. Padahal kalau saya sendiri sudah ada RDN yang untuk investing dari cuan yang saya lakukan seperti ini gitu. Jadi kalau saya sih lebih baik kalau misalnya kuat ya satu RDN, karena menurut saya pribadi selama itu tidak direalisasikan ke dalam bentuk jual, ya nggak akan jadi loss, itu hanya angka menurut saya sih. Mindset saya seperti itu. Karena saya pernah Mas Dino ngalamin teman-teman yang pernah satu grup sama saya dulu pernah mungkin tahu ya, saya selalu update minus saya. Itu saya biasa saja karena itu hanya potensi loss saya aja di emiten itu. Tapi selama saya yakin, selama saya sudah mengukur risk saya, ya saya akan tenang gitu loh melihat minus itu. Mau minus 5 juta atau minus 25 juta saat itu, kalau emang saya sudah mengukur itu, ya saya akan tenang juga. Saya akan menunggu momentum pembalikan arah itu untuk dana yang sudah saya siapkan untuk mengejar average itu. Gitu. Emang Mas, saham nyangkut itu kalau melakukan maintenance, itu memang butuhin cost ya. Karena kita memperbaiki average. Gitu. Kita memperbaiki average itu akan awalnya membutuhkan loss kayak Mbak Ira tadi bilang, kok saya malah jadi minus ya Mas. Ya karena Mbak Ira melakukan melakukan beli, jual doang, tidak melakukan jual beli untuk ngatur average-nya dia biar seperti market maker saat itu gitu. Jadi kalau saya sih kalau ketika saham itu memang nyangkut, ya memang awalnya akan membutuhkan cost kalau kita jual di bawah average porto saat itu. Kesannya emang CL Mas, tapi kita saya bilang tidak CL, saya untung secara saya beli di average down saya untuk menjaga apa? Ketika kembali lagi ke harga bawah lagi yang saya beli tadi, saya masih ada dana untuk beli lagi tuh. Gitu. Mas, kenapa sih kok ngurusin satu emiten doang? Kenapa nggak CL terus nyari emiten lain? Kalau saya pribadi, saya akan PR lagi untuk mengulik-ngulik emiten itu lagi. Dan saya juga nggak tahu karakternya emiten ini seperti apa, polanya seperti apa. Jadi
lebih baik saya fokus ke satu emiten itu, saya tahu pijakan-pijakan harga market maker saat itu di berapa, dan tahu cara main bandernya itu tarikannya seperti apa. Nah, itu yang saya kontrol terus, Mas. Daripada saya pindah emiten, nggak tahu historinya seperti apa, yang ada malah saya dikarungin terus, gitu. Siap, jelas Pak Rinko, sangat jelas. Mungkin ke Ya. pertanyaan selanjutnya Pak Rinko ya. Ya. Banyak yang pertanyaan nih Pak Rinko, maaf ya Pak Rinko. Ya. Soalnya kalau ke DM kan saya jawabnya ke teks itu kan mungkin kadang-kadang kurang paham kan, kalau gini kan enak tuh. Lanjut Ya. kedua Pak Rinko. Kalau terkait tadi kan belinya di support tuh. Apa support tuh sama dengan harga average harian itu nggak sih Pak Rinko? Apakah kita harus pakai tarik technical analysis yang kita tarik garis-garis seperti itu? Oh, kalau sebenarnya kalau yang average harian itu tuh average bandar ya Mas ya. Tapi kalau kita kan pembelian awal itu kan kita secara time frame jauh, 3 bulan sama 6 bulan sama 1 minggu. Jadi support resistannya lebih kepantau jauh. Jadi bukan saat hari itu juga. Oh, gitu ya. Jadi harus Gitu. kita pakai chart ya Pak untuk yang ini ya Pak? Iya, jadi pakai chart, pakai polanya arahnya kemana. Jadi time frame-nya itu aku biasanya sih seminggu, 3 bulan sama 6 bulan. Ya benar. Tiga tahap itu. Jadi ketika saya time frame jauh itu, saya tahu, oh ternyata historinya itu support terkuatnya di sini nih. Support satunya di sini, support duanya di sini. Jadi ketika harian itu masih di bawah situ pun saya masih bisa tenang gitu loh. Oh, siap Pak Rinko. Pertanyaan terakhir Pak Rinko ini karena mungkin gampang terakhir. Banyak Mas ya. Enggak terakhir Pak. Monggo. Silakan. Nah, ini pertanyaan gampang nih Pak Rinko. Mungkin kalau trading biasanya pakai yang versi PC atau yang HP aja Pak Rinko. Sama ini kriteria saham yang harus dihindari. Mungkin kayak yang ada apa profitnya minus, apakah itu perlu dihindari atau nggak perlu lihat itu aja. Yang penting kita cek yang tadi ada sideway, kita masuk gitu. Cukup itu aja. Terima kasih Pak Rinko jawabannya Pak Rinko. Oke. Jadi selama 2 tahun Mas Ido, ini menarik ya. Saya itu trading pakai HP. Baru ini saya upgrade pakai pakai laptop. Dan jujur banget ya, saya tuh sebenarnya kalau pakai laptop tuh masih agak gaptek. Saya lebih nyaman pakai HP. Waktu trading tuh saya mainnya pakai HP doang. Jadi kalau balas tele, balas DM, ya satu HP. Orang bilang, lu kan nge-trade uangnya nggak kecil tuh, ngapain nggak beli itu ya? Ya nggak tahu. Uniknya saya tuh kok nyaman aja waktu itu pakai HP gitu. Nah, semenjak sudah merasa saya itu saya coba untuk pakai laptop gitu. Terus untuk saham sideways yang perlu dihindari menurut saya tuh lebih ke yang paling penting itu sentimen negatifnya dulu apa Mas? Yang paling parah itu biasanya soal pilot PKPU. Itu yang paling saya sangat-sangat hindari. Terus yang kedua itu biasanya kalau lebih tenang, gorengan yang lebih tenang itu lebih ke laporan keuangannya itu positif. Itu biasanya kalau untuk model ketenangan lebih tenang, Mas. Kalau untuk yang minus itu saya lihatnya histori lagi, Mas. Paling buruk dia tuh di harga berapa gitu loh. Itu aja. Jadi saya menentukan emiten yang laporan keuangannya minus, yang operasionalnya minus itu saya langsung ngambilnya langsung time frame jauhnya dia, harga terjeleknya dia di harga berapa. Terus habis sudah tahu harga terjeleknya dia berapa, oh pernah gocap nih, ya saya agak berhati-hati juga dalam trade biasanya, Mas. Biasanya mainnya porsinya saya kurangin lagi gitu. Nah, habis itu saya nentuin support resisten lagi, itu aja sih yang langkah-langkah yang saya ambil sih. Gimana Mas Heno? Aman? Aman Pak, cukup Pak. Siap. Giliran buat teman-teman yang lain mungkin. Iya, aman ya. Itu ini itu karena Azhar. Itu kalau ini
itu Azhar ini orang jago swing nih Mas Dino nih. Ya, nggak apa-apa. Pas dia ingin bertanya kan, Iya. sekalian sharing di sini nih. Dia Monggo Mas Azhar. dia sebenarnya bukan mau bertanya, dia mau usil aja ini orang. Nggak apa-apa. Nah, monggo Mas. Halo, Farinko. Ini Farinko, aku mau nanya Farinko. Kalau waktu asetnya loss nih 60% tuh, aset loss 60%, kita kan udah analis, misalkan ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, analis 4 kali gitu. Kita loss terus nih, kena loss terus, itu kan mental tuh kena tuh. Kadang-kadang yang asalnya kita berani masuk anggaplah 10 juta, akhirnya turun masuknya karena mental kita kena. Waktu Farinko loss 60% tuh ngebangun mental lagi untuk berani masuk ke market itu gimana Pak? Sampai bisa balik lagi ke asetnya 100%. Itu kan menurut saya luar biasa lah. Kalau masalah metode, Farinko ini udah the best lah ya, udah teruji lah gitu dari aset yang di bawah banget, saya tahu banget itu aset gimana. Nah, ini udah terbaik, cuman mentalnya ini untuk berani lagi masuk ke market itu pada saat aset sekian dengan kerugian sekian bisa survive lagi di market sampai sekarang ya dianggap berhasil lah gitu metodenya untuk tradingnya itu Farinko. Iya, terima kasih Pak Azhar atas pertanyaannya. Jadi Mas Dino ini dia tuh sebenarnya sudah tahu riwayat saya. Dia sudah tahu perjuangan saya, sejarah saya sampai kehilangan 60% juga karena bersama dia juga. Jadi kita tuh sebenarnya satu perjuangan di market ya Pak Azhar. Tapi nggak apa mungkin mewakili kan teman-teman di sini yang pengen ya, tahu. Jadi sebenarnya Pak Azhar sendiri itu tahu riwayat saya, perjalanan saya, jatuhnya saya, Pak Azhar ini tahu. Jadi mental ya yang saya tadi secara garis besar, pertama mental yang saya bangun ketika saya stres dan drop itu yang hampir mau gila itu yang pertama saya berpikir yang tadi saya waktu awal bilang Mas Dino, kalau saya kehilangan 60% aja bisa secepat ini, bisa kehilangan di market sebesar 60% ini, kenapa saya tidak bisa dapat 60% juga di market? Tapi waktu berpikir itu, saya tidak gegabah, saya tidak langsung balas dendam. Saya melakukan yang saya tadi bilang, riset kecil. Kenapa sih saya bisa loss? Ada yang unik nih di market. Nah, saya ngulik-ngulik tadi tuh. Saya ngamatin bid offer, saya ngamatin pergerakan harian yang tiap hari naik, turun. Terus saya mengamati yang trigger. Trigger tuh yang jadi mancing, Pak. Mancing retail buat masuk kayak harga 200, harga 500, harga 1000 lot, harga 200. Itu kan cepet tuh. Kalau di running trade pasti kan kedetek tuh, ada yang ngajar 1000, ada yang ngajar 500, pasti kedetek. Nah, kalau udah kedetek pasti pikiran retail tuh, wah ada big money masuk nih. Pasti itu doang. Padahal niatnya trader, market maker, trader itu Ini sinyal Bang Ringo ya yang bermasalah ya? jelas nggak Mas? Oh ya. Oke. Tadi sampai mana? Sampai trigger ya. Jadi ya itu saya ngamatin market maker melakukan trigger yang mengajar 50 sampai ribuan lot. Itu tujuannya ya karena dia memancing retail untuk yang scalping retail yang FOMO, retail yang ingin cepat ambil untung di saat itu biar masuk. Padahal tanpa disadari bahwa si market maker yang trigger tadi, yang mancing tadi, itu sudah punya barang di bawah. Contoh kayak Belvin aja deh. Tapi kalau Belvin kan dia punya uang besar, jadi dia langsung bikin jarum pentul ya, langsung ceret gitu. Nah kita kan pasti pikirannya pengen ambil untung di situ. Malah kadang-kadang kita jadi buntung, jadi panik kan. Ujung-ujungnya CL kan gitu.
Ya, saya melakukan riset ngamatin trigger tadi, terus saya mencoba untuk fokus ke yang tadi saya bilang, fokus ke beberapa emiten saja untuk saya pegang. Hanya fokus indeks pribadi saja. Saya tidak ikut FOMO yang saham rally, saya tidak ikut saham yang lagi sesuai komoditas yang misalnya kayak batu bara kemarin, itu saya nggak kepancing waktu itu, nggak beli. Cuma saya lebih fokus ke emiten yang saya pegang. Karena fokus saya yaitu tujuan akhir gitu loh. Kan saya berasa menjadi kayak fund manager, maksudnya dalam aset saya pribadi. Gimana caranya aset saya bertumbuh, saya tanpa mikirin emiten-emiten lain gitu loh. Karena ya yang tadi saya bilang, sampai tua pun, sampai mati pun market tuh selalu ada, tapi uang kita nggak akan selalu ada kalau kita gegabah gitu. Makanya saya fokus sama indeks pribadi saya. Dan Pak Azhar tahu, pertama kali saya melakukan hal seperti itu, Pak Azhar sendiri yang sebenarnya nggak percaya kan metode yang saya lakukan awal-awal itu. Ya gitu, maksudnya berarti kan balas dendamnya tuh emang harus dihilangin ya coy ya. Iya, kalau kita pikirannya hanya balas dendam, yang ada kita mindsetnya itu ingin cepet cuan, ingin cepet balikin aset, ingin cepet kaya. Padahal dengan pikiran mindset dengan kata cepet itu akan juga cepet hilang, cepet boncos, malah cepet miskin gitu loh, tanpa mikirin prosesnya. Nah, saya berusaha menghilangin itu dengan ya saya menikmati proses. Awalnya saya, Mas Dino dan Pak Azhar juga tahu kan, saya mainnya lot kecil dulu. Saya dulu mainnya lot kecil Pak, 10 lot. Saya meratekin dulu dari 10 lot ini, terus ketika sudah mulai agak confident, saya nambah lagi ke tahap ke 100 lot. Dan alhamdulillah juga kalau emang itu potensial dan pullback, saya bisa main ribuan lot saat dari itu juga. Dan Mas Dino juga nggak percaya waktu real kemarin volatile gila-gilaan itu, waktu cuci gudang itu saya ya dia si YP ini kan cuci gudang karena dia kan ngangkut sebenarnya. Makanya dia itu sebenarnya secara nggak langsung cuci gudangnya, dia melakukan tai chi tadi. Dia benar-benar ngedrop, dia benar-benar ngerek, itu kan dia ngatur average-nya dia sendiri. Tapi kalau saya udah tahu celahnya, saya manfaatin itu. Tapi kalau orang yang nggak tahu celahnya, tidak tahu karakternya, yang orang yang scalping, orang yang FOMO, masuk situ akan panik. Digocok-gocok kayak gitu akan panik. Gitu. Makanya teman-teman yang paham saya main di real tuh pasti pada paham Pak Mas Dino. Gitu. Sampai benar-benar saya puas, sampai benar-benar saya udah ibaratnya kayak orang tuh udah dah bosen, udah deh saya mau cari lagi gitu, cari tantangan lagi gitu. Malah sekarang saya tahapnya kayak gitu Pak, bukan yang ya emang saya menghandle emiten ini bisa 3 hari sampai 3 bulan, tapi kalau emang itu merasa saya sudah cukup, saya akan tinggalin dan saya mencari emiten lain. Tapi saya tidak melupakan ya Pak ya, saya meninggalkan emiten tapi saya tidak melupakan emiten itu. Karena saya sudah tahu emiten ini seperti apa. Jadi ketika dia balik lagi ke harga yang buat saya tertarik, saya bisa masuk lagi di situ. Gitu. Terima kasih nih Bang Azhar udah memancing pertanyaan untuk biar teman-teman makin tahu kan terkait psikologis kan. Mungkin pertanyaan Bang Azhar tadi menjadi pertanyaan terakhir nih Mas untuk sharing-sharing kita hari ini. Karena apa ya, nggak enak juga kan Mas Rinko mungkin ada kegiatan, udah 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya, banyak pertanyaan lain juga, tapi karena emang waktu, kita juga ada kegiatan lain juga kan. Tapi mungkin ke depan kita bisa agendakan lagi ini. Tapi sebelumnya mungkin karena ini perdana, mungkin bisa on cam dulu nih teman-teman di sini buat kita istilahnya apa, foto bersama lah by online gitu kan. Tapi saya mau ngasih pesan dulu sama ya, teman-teman. Nanti aja Mas, nanti saya ini karena
kalau ada pesan pasti mereka langsung kabur gitu. Oh gitu ya. Oke. Iya, makanya saya Biar foto dulu ya. selipin. Iya. Gimana admin aman? Yuk, bisa. Yuk, on cam dulu yuk semuanya dicek. Biar foto nih, biar bisa apa. Widih. Ayo, udah pada on cam belum? Oke. Line pertama udah. Line pertama dulu ya. Line pertama tuh. 1, 2, 3. Oke, lagi line kedua. Bentar ya. Banyak ya. Iya, banyak. Line kedua. Oke, line kedua siap. 1, 2, 3. Oke, line ketiga. Line ketiga. 1, 2, 3. Oke, line keempat. Waduh, banyak juga nih. Oke, line keempat. 1, 2, 3. Terakhir, line kelima. Terakhir nih. 1, 2, 3. Oke. Nah, oke, karena kan ini aja foto aja udah pada kabur, apalagi langsung pesan-pesan dari Om Ringo tuh. Oke. Yuk, mungkin lanjut nih, biar closing yang menarik. Ada pesan-pesan dari Mas Ringo ini. Jadi pesan saya sih ada 2 pesan Mas untuk teman-teman di dunia trading market kita. Itu intinya adalah tolak ukur pribadi itu jangan sorry. Ini saya catat soalnya ya, biar tidak lupa. Tolak ukurnya adalah berproses menjadi kaya, bukan cepat kaya. Oke? Karena apa yang kita dapat secara cepat akan cepat hilang juga. Jadi nikmati prosesnya dulu, step by step. Meskipun lot kecil itu nanti akan menjadi lot besar. Kan emang pepatahnya gitu. Sesuatu yang besar berawal dari yang kecil. Nah, kita harus selalu mensyukuri apa yang namanya profit. Meskipun 1%. Tujuannya apa sih? Kita bersyukur. Kita cari uang di jalanannya susah, Mas. Ketika kita dikasih 1% dari aset kita, kita harus take profit dulu. Karena di market itu kita sering diajarin disiplin cut loss. Tapi bukan diajarin disiplin take profit. Itu aja sih, Mas. Makanya disiplin take profit, handle loss-nya itu buat profit gitu. Jangan disiplin cut loss, tapi jadi serakah untuk mengejar profit. Itu yang kadang-kadang mindset-nya kebalik-balik, Mas. Basicnya adalah tidak mensyukuri apa rezeki di depan mata kita. Itu aja sih. Gitu. Mungkin moderator sedikit ini aja, kayak nyimpulin aja nih. Jadi kunci tradingnya Mas Rinko itu, yang pertama itu psikologisnya nih. Jadi psikologis ini adalah kunci dari trading teman-teman di sini. Jadi tentuin dulu psikologisnya seperti apa. Kalau psikologisnya udah kuat, udah siap dengan mental, jadi kalian bisa tahu beli emiten apa yang kalian inginkan gitu. Jadi harus paham juga. Kemudian money management. Money management Mas Rinko ini udah sangat-sangat terukur. Jadi dia tidak memaksakan dengan kas yang dia punya, dia memaksakan, wah ini lagi rally, dia ikut, di top gainer dia ikut. Enggak kayak gitu, tapi dia benar fokus dengan emiten yang sudah dia analisis, jadi dia fokus dengan emiten-emiten tersebut. Terus yang ketiga, setiap emiten itu punya karakternya masing-masing. Jadi akan lebih baik kalau kita benar-benar tahu karakter saham, misal PSKT, tahu karakter saham BEPS, tahu karakter Cepro, tahu karakter Real. Jadi kita tahu, oh ini sopirnya kayak gini, bandarnya kayak gini nih, cara gerakinnya kayak gini nih. Jadi kita lebih kenal dengan saham tersebut, karena setiap sopir itu beda cara mainnya. Om Ben beda, Belvin beda, Pak Fier beda, Om Bekti beda. Jadi kita dengan kita tahu karakter sahamnya, mungkin kita akan lebih tahu di mana titik buy kita, titik jual kita. Bahkan kalau dibawa turun pun kita tahu di mana kita harus averaging down gitu. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya. Terima kasih kepada
Om Rinko, Mas Rinko udah menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu yang super daging ini buat teman-teman paguyuban khususnya dan juga teman-teman di luar sana. Terus juga terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah merelakan waktu untuk mengosongkan gelasnya. Mungkin ke depan kita bisa sharing lagi dengan Mas Rinko kalau Mas Rinko ada waktu. Terus juga bisa nanti orang-orang lain yang di sini juga. Saya percaya di sini juga banyak orang-orang yang udah jago banget trading. Tapi mereka masih mengosongkan gelasnya untuk ilmu itu kita bisa dapat dari siapa saja. Jadi saya juga terima kasih kepada teman-teman di sini yang suhu-suhu sini, ada Om Lupi tadi, ada Om Azhar juga. Saya juga mantan membernya grup Muter Arah. Jadi saya sedikit tahu lah sama Mas Rinko sama yang lain. Mungkin itu, terima kasih Mas Rinko sekali lagi. Ya. Buat teman-teman, kita akhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Thank you, Bang Rinko. Terima kasih semuanya.